Baik. Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh indah kita ketemu lagi di pertengahan minggu. Rabu lalu saya sudah ada di Medan, jadi tidak bersama jemaat, dan mungkin banyak yang juga ada di Bandung. Tapi kita ketemu lagi di Rabu malam ini. Dan sebelum kita berdoa bersama, kita kembali akan mempelajari firman Tuhan. Saya ingin melanjutkan pembahasan kitab Ayub yang hampir selesai sebenarnya. Kita sudah cukup panjang membahas kitab Ayub dari pasal 1. Memang ada 1-2 pasal mungkin yang kita lompat sedikit. Tapi hampir semua kitab Ayub kita bahas. Dan kita masih mau melanjutkan hari ini di Ayub pasal yang ke-39. Nah, kadang-kadang kalau kita membaca kitab-kitab puitis, ya, kitab-kitab puitis seperti Ayub, Mazmur, ada orang yang membacanya dan merasa bosan karena mungkin terasa mengulang-ulang atau mungkin nggak mengerti apa sebenarnya mau diomongkan gitu ya. Tapi sebenarnya ada banyak hikmat yang indah di dalamnya, ada banyak hikmat yang sangat mendalam, pelajaran yang mendalam di sini. Dan saya ajak kita baca Mazmur 39. Nah, karena waktu yang terbatas, saya tidak akan ajak kita baca semua terlebih dahulu. Tapi sebagaimana yang saya lakukan dengan pasal sebelumnya, kita akan masuk ke poinnya dan kita akan baca ayat-ayatnya sambil kita masuk ke poinnya. Tapi untuk pendahuluan kita akan baca dulu ayat 1 sampai ayat yang ketiga ya. Ayub pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga saya akan bacakan dari Alkitab saya yang TB2. Silakan jemaat mengikuti. Demikian Ayub pasal 39 ayat 1 sampai 3. Dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina dan memuaskan selera singa-singa muda? Kalau mereka mengendap di dalam sarangnya, mengadang di bawah semak belukar, siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak apabila anak-anaknya berkauk-kauk kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami memohon hikmat darimu, kami memohon iluminasi, penerangan, kami memohon Tuhan agar Engkau membantu kami memfokuskan pikiran kami kepada Engkau dan kebenaran-Mu, sehingga kami bisa mendapatkan hikmat yang sesungguhnya untuk memiliki hubungan yang semakin baik dengan Engkau. Pimpin kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pernahkah, saya yakin ya, semua di sini, saya nggak usah tanya pernah nggak, tapi saya yakin semua di sini pernah menonton suatu video atau mungkin sekarang YouTube dan sebagainya, suatu dokumenter binatang. Nah, saya tidak tahu berapa Anda suka menonton dokumenter binatang. Saya pribadi sangat suka menonton dokumenter binatang. Ya, dan ada banyak binatang yang luar biasa. Yang salah satu yang saya suka adalah binatang yang bersifat predator. Misalnya kucing-kucing besar ya, seperti singa atau macan tutul salju atau beruang kutub dan sebagainya. Ada banyak. Dan biasanya dalam dokumenter video-video ini, jadi ada narasinya. Salah satu seorang narator yang terkenal itu namanya David Attenborough ya. Jadi dia ada suara dia ini kan dinarasikan. Lalu kadang-kadang kita dikasih lihat misalnya ada cheetah ya. Cheetah adalah makhluk darat paling cepat. Lalu dikasih lihat ada mama cheetah, lalu ada mungkin 2 atau 3 ekor anaknya. Dan anaknya lapar kan, dan dia berburu begitu. Namun kemudian mungkin videonya akan beralih ke rusanya, ya, gazelle atau lain sebagainya. Ya. Dan gazelle ini juga punya anak, nah, gitu kan? Gazelle ini juga punya anak. Lalu anaknya juga senang dan lain sebagainya. Lalu si mama cheetah ini mulai memburu si gazelle ini, dikejar. Nah, pernah nggak Anda kalau menonton begitu, Anda berpikir siapa yang saya bela di sini? Saya mau si cheetahnya nangkep rusanya, atau saya mau rusanya berhasil kabur dari cheetahnya?
Ya, atau apapun yang lain, gitu kan? Saya maunya yang mana nih? Wah, kalau dipikir-pikir, kasihan bayi gazelnya kalau mamanya mati dimakan, ya pasti mereka mati juga. Jadi ayo lari kan? Tapi kalau misalnya dia berhasil lari, kasihan anak citanya kelaparan. Gitu. Jadi yang mana yang mau Anda menangkan di situ? Nah, bukankah puji syukur kepada Tuhan itu bukan keputusan kita? Itu bukan keputusan kita. Dan sebenarnya inilah yang Tuhan ingin bilang dan tekankan kepada Ayub. Ingat konteks kita ya, ingat konteks kitab Ayub, di mana Ayub menderita. Ayub mengalami kesusahan, Ayub dirampas, anak-anaknya mati, lain sebagainya, dia kena penyakit yang sangat mengerikan, dan dia merasa dia menderita, dan dia ingin menantang Tuhan, dia ingin bertanya kepada Tuhan, dia ingin berkata kepada Tuhan, kenapa Engkau membiarkan semua ini terjadi pada diriku? Dan dia di pasal-pasal awal berkata, andai kata saya bisa bicara dengan Tuhan, andai kata saya bisa bertemu pencipta saya ingin bertanya kepadanya, saya ingin mengajukan perkara saya. Dan luar biasanya Tuhan menjawab dia. Luar biasanya Tuhan ya, setelah melawan 3 temannya, kemudian melawan seorang misterius namanya Elihu, Tuhan menjawab dia. Tuhan menjawab dia secara langsung, dan itu sudah kita baca di pasal 38. Jadi ini yang pasal kedua. Jadi jawaban Tuhan itu mulai dari pasal 38. Di pasal 38 yang sudah kita bahas, Tuhan menekankan dia itu berdaulat atas seluruh alam ciptaan. Alam ciptaan yang fisik terutama penekanannya. Nah di pasal 39 Allah menekankan dia berdaulat atas semua dunia ciptaan juga dengan penekanan dunia biologis. Terutama dunia binatang. Dan kita akan nanti lihat di pasal 39 ini Tuhan memakai kedaulatannya atas berbagai binatang. Ya, tadi dari ayat 1 sampai 3, singa. Ya, singa, siapa yang kasih makan anak singa? Kemudian burung gagak, siapa yang kasih makan anak burung gagak katanya. Jadi Tuhan akan memakai berbagai binatang dari dunia zoologi di sini untuk menekankan kedaulatan dia dan untuk membuka mata Ayub dan moga-moga mata kita juga bahwa kita tidak bisa mengurus dunia ini lebih baik dari Tuhan. Dan ketika kita komplain kepada Tuhan, ketika kita bersungut-sungut seperti orang Israel atau seperti, nggak usah jauh-jauh orang Israel, mungkin kita sendiri kadang-kadang kita komplain, kita sungut-sungut kepada Tuhan atas kondisi kita, seolah-olah kita ingin berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau saya yang pegang kendali, saya bisa lebih baik dari Engkau. Kalau saya yang pegang kendali atas dunia ini, saya bisa membuat situasi yang lebih baik. Mungkin kita tidak berani ngomong gitu sama Tuhan, tapi ketika kita bersungut-sungut dan komplain terus kepada Tuhan, itulah yang kita nyatakan sebenarnya. Dan Tuhan membuka mata Ayub di sini dan menantang dia dan berkata, benarkah Ayub kamu merasa kamu bisa mengurus dunia ini lebih baik dari aku? Coba kamu nggak usah jauh-jauh, urus saja dulu dunia binatang. Kamu tidak bisa. Dan Tuhan kasih contoh di sini, sehingga kita bisa mengambil beberapa kesimpulan ya. Kalau kita baca ayat 1 sampai 3, mengenai ayat 1 sampai 3 dulu. Tentu singa kan karnivor. Gagak juga karnivor. Mereka makan daging, berarti harus ada binatang lain yang mereka makan. Gitu. Sehingga tidak terlepas kalau singa mau hidup, kalau anak singa mau kenyang, harus ada rusa atau entah binatang lain lagi yang mati. Itu tidak terelakkan. Gitu. Kita nggak bisa, oh yaudah saya nggak mau ada rusa yang mati, tapi saya mau singanya kenyang, gitu. Nggak bisa seperti itu. Pasti ada yang dimakan sama dia. Dan ini adalah realita karena dunia kita sudah jatuh dalam dosa. Tidak perlu seperti itu di Taman Eden. Di Taman Eden yang nanti kita baca di kitab Yesaya dan lain sebagainya akan diulangi lagi di masa milenium, singa makan jerami. Ya. Singa makan jerami, singa bermain dengan anak domba. Itu di masa milenium mencerminkan dulu kondisi di Eden sebelum jatuh dalam dosa. Tapi setelah kejatuhan dalam dosa, penderitaan dan kematian tidak bisa terelakkan.
Nah, ini yang manusia harus pahami. Kita komplain kepada Tuhan, kenapa saya menderita, Tuhan kenapa ada kematian, dan lain sebagainya. Loh, itu sudah konsekuensi dari dunia yang jatuh dalam dosa. Dan ini juga mengajar kita bahwa penderitaan itu tidak harus selalu tidak ada gunanya atau negatif. Kematian seekor domba atau seekor kijang yang dimakan oleh singa ada tujuannya. Tujuannya apa? Supaya singa ini hidup. Kalau tidak ada rusa yang mati, singa nggak akan hidup. Jadi kematian rusa memberikan kehidupan untuk singa. Dan ini hanyalah satu gambaran kecil yang sebenarnya sampai kepada kebenaran yang lebih besar bahwa penderitaan itu ada tujuannya. Penderitaan ada tujuannya. Kematian ada tujuannya. Dan penderitaan dan kematian yang terhebat di dunia adalah penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Dan penderitaan dan kematian Yesus Kristus adalah supaya kita semua bisa hidup. Dan kita sudah menekankan berkali-kali dalam pembahasan kitab Ayub bahwa Ayub sendiri adalah suatu tipologi kecil akan Yesus Kristus. Karena Ayub menderita bukan karena dia melakukan suatu dosa apa. Dan ini secara minor menggambarkan Yesus Kristus. Oke. Nah, itu yang kita pelajari dari ayat 1 sampai 3 dengan ilustrasi singa dan burung gagak. Coba kita lanjut lagi sekarang sini ya. Kita lanjut lagi sekarang di ayat 4 sampai ayat 11. Dan di ayat 4 sampai ayat 11 Tuhan mengangkat binatang lain lagi. Ya, coba kita lihat. Saya bacakan. Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak? Atau mengamat-amati rusa waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung berapa lama sampai genap bulannya? Dan mengetahui waktunya beranak? Dengan membengkokkan lutut mereka melahirkan anaknya dan mengeluarkan isi kandungannya. Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang. Mereka pergi dan tidak kembali lagi kepadanya. Siapakah yang mengumbar keledai liar? Atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang? Kepadanya telah kuberikan padang belantara sebagai tempat kediamannya, dan padang garam sebagai tempat tinggalnya. Ia menertawakan keramaian kota, tidak mendengarkan teriakan penggiring. Ia menjelajahi gunung-gunung sebagai padang rumputnya, dan mencari apa saja yang hijau. Oke. Dengan mengambil binatang seperti kambing gunung, rusa, kambing gunung ini macam-macam. Ya. Ada satu kambing gunung yang cakep, yang namanya ibex. Kalau Anda pernah lihat fotonya ya, keren, tanduknya keren dan lain sebagainya. Ada macam-macam. Kambing gunung ada banyak jenis, ya tergantung di daerah mana. Ada kambing gunung, ada rusa dan sebagainya. Tapi Tuhan memakai binatang-binatang ini untuk menggambarkan kedaulatan Dia atas kelahiran. Kalau tadi ayat 1 sampai 3, Tuhan berdaulat atas kematian dan penderitaan. Maka ayat 4 sampai ayat 11 adalah Tuhan berdaulat atas kelahiran. Tuhan berdaulat atas kelahiran. Dan Tuhan mulai dengan suatu pertanyaan kepada Ayub. Ayub, kamu tahu nggak ya, kapan binatang-binatang ini melahirkan? Apakah kamu mengobservasi mereka melahirkan? Nah, kita tahu bahwa binatang paling sensitif waktu mereka mau melahirkan. Dan biasa mereka akan sembunyi. Saya masih ingat waktu anjing Pak Sohento mau melahirkan, ya kebetulan memang di rumah, jadi nggak bisa kabur kemana-mana juga dia, gitu kan. Tapi Pak Sohento sudah susah-susah bikinin tempat di situ, mahasiswa disuruh pindahin barang semacam, dia nggak mau, gitu kan. Dia mau pindah ke tempat lain yang dia pilih lah, gitu. Si siapa itu, si Husky itu. Ya. Jadi dia pindah. Jadi ketika binatang mau melahirkan, biasanya dia nggak mau dilihat orang, kebanyakan. Dia nggak mau dilihat orang, dia mau cari lobang mana, dia mau sembunyi lah gitu. Dia ada suatu insting untuk sembunyi dan melindungi dirinya dan melindungi anak-anaknya. Jadi jarang ya di settingan alam ya, kalau sudah di kebun binatang lain sebagainya tentu sudah bisa kita lihat ya. Tapi di settingan alam sana biasanya binatang melahirkan dia sembunyi ya, susah dilihat oleh orang. Tapi poin Tuhan bukan hanya masalah apakah Ayub bisa mengobservasi itu atau Ayub tahu ya, tapi maksud tahu di sini adalah dalam pengertian mengatur bahkan gitu.
Jadi bukan tahu hanya sekedar, oh ya saya tahu binatang ini, tapi Ayub kamu bisa mengatur itu enggak, begitu loh istilahnya. Ya. Kamu ada kedaulatan nggak atas itu? Kamu mampu nggak untuk mengurus ya segala macam kelahiran binatang dan lain sebagainya yang semuanya ada pada suatu keseimbangan yang sangat delicate ya, sangat rapuh sebenarnya. Kalau binatang tertentu terlalu banyak saja, kita belajar dalam piramida dan rantai makanan, itu bisa mengganggu keseimbangan. Misalnya singa terlalu banyak, ya habislah rusanya gitu. Beda lagi kalau rusa terlalu banyak ya, atau singanya nggak ada, ya rusanya berlebihan misalnya begitu. Jadi ada suatu keseimbangan yang sangat penting di dalam alam ini dan Tuhan mengatur itu. Ya. Tuhanlah yang membuka rahim. Dan kita bahkan bisa beralih dari dunia binatang ke dunia manusia juga. Ya kalau Tuhan berdaulat atas kelahiran binatang, maka Tuhan berdaulat juga atas kelahiran manusia. Dan ini poin yang lebih penting bahkan. Ya, Tuhan berdaulat atas kelahiran manusia. Tuhanlah yang membuka rahim. Pernah Rahel, masih ingat Rahel ya? Rahel adalah istri yang dicintai. Istri perempuan yang cantik ya. Kita membaca bahwa Lea, kakaknya, matanya tidak berseri katanya. Nggak ngerti juga matanya berseri itu gimana gitu ya. Mungkin mesti dipasang lampu gitu kan, matanya, mata berseri gitu. Nah, Yakub jatuh cinta kepada Rahel, dia tidak begitu cinta pada Lea. Tapi Lea melahirkan. Nah, Rahel sangat cemburu dengan kakaknya itu. Sampai-sampai Anda baca di kitab Kejadian, dia bilang sama Yakub, "Berikan aku anak, kalau tidak aku mati." Berikan aku anak, kalau tidak aku mati. Nah, di situ Yakub marah sama dia. Dia bilang, memangnya saya Tuhan, katanya. Memangnya saya Tuhan yang mengendalikan ini, kan? Kok berikan aku anak kalau nggak saya mati? Jadi Yakub menyadari bahwa pada ujung-ujungnya yang paling berdaulat atas masalah kelahiran dan lain sebagainya adalah Tuhan. Adalah Tuhan. Ya. Oleh karena itu, ini adalah hal yang harus kita pegang. Nah, bukan hanya masalah kelahirannya, tapi bahkan situasi kelahirannya. Kalau kita baca terus ayat yang tadi ke-8, siapakah yang mengumbar keledai liar, katanya di situ kan? Maksudnya begini, Tuhanlah yang menaruh keledai liar itu di padang gurun. Kenapa dia bisa ada di padang gurun? Ayat 9, kepadanya telah kuberikan padang belantara sebagai tempat kediamannya. Kenapa dia bisa ada di sana? Ya karena dia lahir di sana. Ya, kenapa keledai liar ada di padang belantara? Karena dia lahir di sana. Ya. Kenapa koala ada di Australia? Karena dia lahir di sana. Ya. Kenapa kanguru ada di Australia? Karena dia lahir di sana. Ya, kenapa komodo ada di Pulau Komodo? Karena dia lahir di sana. Jadi Tuhan juga bukan hanya mengatur kelahiran, Tuhan mengatur tempat kelahiran, situasi kelahiran. Sehingga kita harus bertanya juga, misalnya diri kita. Jangan kita pernah komplain kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya lahir seperti ini? Kenapa saya lahir di tempat saya lahir? Kenapa saya lahir di keluarga saya lahir? Kenapa saya lahir begini dan begitu? Apakah kita berkata, Tuhan, mestinya saya aja yang pegang kendali. Kalau saya pegang kendali, saya punya cara yang lebih hebat. Orang lahir di mana, lahir di mana. Benarkah kita punya kemampuan hikmat seperti itu? Jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah tidak. Ada banyak sekali yang kita tidak tahu. Jangankan kelahiran manusia, kelahiran binatang saja kita nggak bisa ngurus. Anda tahu berapa banyak binatang yang dalam status hampir punah yang ada di kebun binatang, banyak di kebun binatang seluruh dunia, dan yang para penjaga kebun binatang itu pengen mereka hamil gitu. Jadi mereka punya betinanya, mereka punya jantannya, mereka pengen bikin si betinanya ini hamil, tapi nggak bisa-bisa, susah juga gitu. Nah, jadi binatang saja susah diurus, ya, apalagi manusia, gitu kan? Dan kita hanya perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Demikian juga masalah kelahiran, ya, bukan suatu kebetulan bahwa Yakub punya 12 anak laki-laki misalnya. 12 anak laki dan 1 anak perempuan. Dia bukan hanya bisa bikin kesebelasan, ada cadangannya pula gitu. Nah, jadi nah ada orang yang
misalnya kenapa Tuhan kasih saya laki semua, Tuhan kasih saya perempuan semua, ya syukurin saja, gitu. Syukurin saja. Ada yang Tuhan tidak kasih saya anak, oke, minta sama Tuhan, tapi berserah juga kepada kedaulatan Tuhan. Gitu. Ya, jadi ini adalah kedaulatan Tuhan atas kelahiran. Kita lanjut lagi sekarang, ayat 12 sampai ayat yang ke-21. Ayat 12 sampai 21. Apakah lembu hutan mau takluk kepadamu atau bermalam dekat palunganmu? Dapatkah engkau memaksa lembu hutan mengikuti alur bajak dengan tali kendali, atau apakah ia akan menggaru tanah lembah mengikuti engkau? Percayakah engkau kepadanya karena kekuatannya sangat besar, atau akan kau serahkankah pekerjaanmu yang berat kepadanya? Apakah engkau mempercayakan kepadanya membawa pulang hasil tanahmu dan mengumpulkannya di tempat pengirikanmu? Dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak. Tetapi apakah kepak dan bulunya menaruh kasih sayang? Sebab ia meninggalkan telurnya di tanah dan membiarkannya menjadi panas di dalam pasir. Ia lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki dan diinjak-injak binatang liar. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia. Karena Allah tidak memberinya hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Ketika ia dengan megah mengepakkan sayapnya dan lari, ia menertawakan kuda dan penunggangnya. Oke, di sini kita belajar bagaimana Tuhan berdaulat atas kekuatan dan hikmat. Yaitu Tuhan berdaulat atas penderitaan dan kematian, Tuhan berdaulat atas kelahiran, Tuhan berdaulat atas kekuatan dan hikmat. Dan dua binatang yang diangkat di sini sebagai contoh, yang pertama adalah diterjemahkan lembu hutan pertama di sini ya. Dan yang kedua adalah burung unta. Jadi coba kita lihat lembu hutan dulu. Nah ini menarik, lembu hutan ini menarik karena ini terjemahan Elai lembu hutan. Dalam bahasa aslinya adalah kata re'em. Dan kalau Anda cek di dalam Alkitab yang lama, contohnya King James, ini terjemahannya adalah unicorn. Unicorn. Jadi apakah ya unicorn? Nah, kadang-kadang ini menjadi serangan bagi sebagian orang karena kalau Anda tahu unicorn, kebanyakan orang anggap unicorn itu kan suatu ini ya, makhluk fiktif. Nah, jadi unicorn itu sering digambarkan kayak kuda putih yang ada ininya, ada tanduknya gitu. Ya, kuda putih yang ada tanduknya yang ada di dongeng-dongeng lah gitu ya. Jadi ada sebagian orang bilang, loh kok Alkitab masukin ini binatang fiktif gitu, unicorn namanya. Unicorn ini dalam terjemahan King James ya. Tetapi begini, sebenarnya arti literal dari kata unicorn dalam bahasa Inggris, uni itu artinya satu ya. Corn itu dari cornus, artinya tanduk sebenarnya. Jadi unicorn itu sebenarnya intinya adalah binatang bertanduk satu. Jadi jangan waktu penulis King James menulis unicorn, mereka tidak membayangkan unicorn yang seperti di dongeng-dongeng sekarang yang kuda putih yang ada tanduknya begitu. Tapi mereka membayangkan makhluk bertanduk satu. Apakah ada makhluk bertanduk satu? Ya ada, gitu. Banyak. Contohnya, salah satu contoh makhluk bertanduk satu adalah badak. Ada badak bercula satu. Gitu. Bisa jadi itu yang dimaksud di sini. Karena kalau kita bicara lembu hutan memang lumayan kuat, tapi masih kalah dibandingkan badak kayaknya, gitu ya. Kalau Anda pernah melihat badak yang gede itu, ya, wah itu kekar, udah kayak tank itu, ya. Dia kalahnya itu cuma lawan gajah doang, ya. Lawan yang lain dia nggak ada kalah. Ya. Jadi Anda perhatikan misalnya di sini kan, intinya dia ingin kasih tahu bahwa binatang ini, si re'em ini yang dimakan si tanduk satu ini, tidak bisa manusia domestikasikan. Tidak mungkin kerja untuk manusia lah istilahnya. Walaupun kekuatannya besar, dia nggak mungkin dijadikan kayak lembu gitu. Lembu kan bisa dipekerjakan manusia. Gitu. Tapi ini justru poinnya adalah dia nggak bisa. Jadi menurut saya justru lebih cocok penerjemahannya adalah ya unicorn tadi. Unicorn bukan dalam pengertian yang binatang fiktif itu, tapi binatang kuat yang bertanduk satu itu, yang mungkin badak atau mungkin juga binatang yang sudah punah hari ini. Anda tahu bahwa dalam tahun-tahun banyak sekali binatang sudah punah. Burung dodo sudah punah, ya.
Tasmanian Devil mungkin sudah punah dan lain sebagainya. Jadi bisa juga ini suatu binatang yang sekarang sudah punah, kita tidak tahu. Jadi intinya adalah bahwa di dalam kekuatannya itu, tuh siapa yang kasih dia kekuatan? Tuhan. Gitu. Tuhan yang kasih dia kekuatan. Tuhan ciptakan binatang dengan kemampuannya masing-masing. Tadi kita bilang cheetah dibuat paling cepat, paling kenceng. Tapi di antara semua macan besar, cheetah itu paling lemah, walaupun dia paling kenceng. Gitu. Kalau dia lawan yang lain, kalah dia. Ya. Dia cuma cepat larinya aja. Gitu. Jadi masing-masing Tuhan kasih karakteristik dan Tuhan kasih kemampuan, gitu kan? Si badak ini atau entah siapalah ini ya, si reem ini Tuhan kasih kekuatan yang begitu besar. Ya. Itu ada yang masalah si burung unta, ya burung unta dari ayat 16. Burung unta ini binatang yang sangat unik, karena dia punya sayap, tapi nggak bisa terbang. Punya sayap tapi nggak bisa terbang. Dia telur ditaruh di pasir katanya, jadi bisa diinjak-injak orang. Tuhan tidak kasih dia hikmat, Tuhan bilang. Nah, jadi Tuhan berdaulat atas kekuatan, atas hikmat, ya. Dan ini penting. Jadi kalau Tuhan pernah bilang kalau ada orang yang kekurangan hikmat, apa yang harus dilakukan? Mintalah, ya. Mintalah kepada Tuhan. Ya. Ada orang yang lahir dengan tubuh yang kuat, secara konstitusi dia kuat. Kan? Ada orang yang lahir agak kecil tubuhnya, agak lemah, gitu ya. Nah, ada banyak perdebatan mengenai apakah manusia kita ini ditentukan oleh genetika kita, ataukah ditentukan oleh lingkungan kita. Ya. Jadi apakah itu karena genetik ataukah karena lingkungan? Misalnya kalau orangnya makannya banyak, olahraganya banyak, ya, atau dia banyak belajar jadi pinter, ataukah itu genetika? Dan saya rasa untuk hampir mayoritas poin jawabannya adalah dua-duanya. Dua-duanya. Tuhan ciptakan manusia itu dua-duanya. Artinya gen ada pengaruh dan lingkungan ada pengaruh. Sehingga kombinasi dari keduanya inilah yang akhirnya kita menjadi seperti ini. Gitu. Ya, jadi ada kontribusi gen, tapi ada kontribusi usaha, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, jadi, tapi gen misalnya Anda gennya memang tinggi gitu kan, ya, gennya memang tinggi. Ya. Maka Anda main basket gampang gitu, tinggal ambil bola, ya, ting, lempar. Ya. Kalau misalnya Anda pendek-pendek, ya, main basket mungkin agak susah, begitu. Tapi mungkin Anda hebat dalam hal lain. Gitu. Nah, karena kita tidak perlu juga ini komplain sama Tuhan masalah ini gitu kan. Tuhan, kenapa Engkau ciptakan saya? Ini kan terlalu tinggi atau terlalu pendek ya. Atau terlalu gemuk. Kalau gemuk sih mungkin lebih ke arah lingkungan ya. Anda makan terlalu banyak misalnya gitu kan. Atau yang lain-lain lagi begitu kan. Ya, jadi kenapa Tuhan ciptakan saya begini? Ya, enggak juga. Ya, kita enggak perlu komplain kepada Tuhan seperti itu. Oke, coba kita lanjut lagi sekarang ya. Ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33 di sini. Sekali lagi sebenarnya ada banyak yang bisa kita bahas, tapi kita harus cepat di sini. Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda, engkaukah yang mengenakan surai pada tengkuknya, engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang, ringkiknya yang dahsyat mengerikan. Ia menggaruk tanah lembah dengan gembira, dengan kekuatan ia maju menghadapi senjata. Ia menertawakan kedahsyatan dan tak pernah ketakutan. Ia pantang mundur menghadapi pedang. Di atas dia tabung panah gemerincing. Tombak dan lembing gemerlapan, dengan garang dan galak ditelannya tanah. Dan ia meronta-ronta ketika terdengar bunyi sangkakala. Ia meringkik setiap kali sangkakala ditiup, dan dari jauh ia sudah mengendus perang, gertak para panglima dan pekik pertempuran. Oleh pengertian muka burung elang terbang mengembangkan sayapnya menuju ke selatan. Atas perintah muka Raja Wali terbang membubung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia berdiam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai mencari mangsa, dari jauh matanya mengamat-amati, anak-anaknya menghirup darah, dan di mana ada yang tewas, disitulah dia. Ada dua binatang yang luar biasa di sini, ya tiga sebenarnya, yaitu kuda, kemudian burung elang dan Raja Wali. Ya. Tapi elang dan Raja Wali bisa kita anggap satu paket di situ. Dan di sini Tuhan memberitahu bahwa dia berdaulat atas berbagai keahlian dan kemampuan.
berbagai keahlian dan kemampuan. Kuda adalah binatang yang sangat spesial. Kuda dari dulu punya hubungan dengan manusia, ya, dipekerjakan sebagai alat transportasi, dan juga sangat hebat dalam perangan rupanya. Di zaman sebelum ada tank, pesawat tempur, segala macam, kuda adalah senjata paling hebat. Ya, kavalri, kereta, dan lain sebagainya, semua mengandalkan kuda. Ya, dan ini berbicara mengenai berbagai kemampuan. Tuhan kasih kuda suatu kemampuan yang luar biasa, karena dia bukan hanya kuat, tapi penuh dengan keberanian, dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah bahwa manusia sering lupa yang kasih kekuatan kepada kuda adalah Tuhan. Sehingga banyak orang, banyak raja-raja dari dulu mengandalkan kuda untuk menang. Tapi Tuhan ada bilang, coba kita buka Amsal pasal 21 ayat 31. Amsal pasal 21 ayat 31. Kuda dipersiapkan untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Ini yang tidak pernah boleh kita lupa. Kemenangan ada di tangan Tuhan. Kemenangan ada di tangan Tuhan. Karena Tuhan berdaulat atas kemampuan dan keahlian. Dialah yang memberikan kita kemampuan dan keahlian. Coba kita buka lagi 1 Korintus pasal 4. 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Ya. Sebab siapa yang menganggap engkau begitu penting? Apa yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Perhatikan pertanyaan yang sangat penting ini. Apa yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ini tidak menghilangkan adanya tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia tetap ada. Anda bisa hebat dalam sesuatu kalau Anda bekerja keras untuk itu. Anda latihan, Anda bertekun, ya. Tidak ada orang yang menjadi hebat tanpa semua itu. Tetapi untuk itu semua Anda butuh pemberian dari Tuhan, Anda butuh waktu dari Tuhan, Anda butuh hidup dari Tuhan, Anda perlu kesehatan dari Tuhan, Anda butuh hikmat dari Tuhan. Jadi apa yang kamu punyai yang tidak diberikan, kata Tuhan. Ya. Sekali lagi, tidak menghilangkan tanggung jawab kita, tidak mengecilkan bahwa untuk mencapai suatu kehebatan, kita perlu sacrifice, kita perlu pengorbanan, kita perlu investasi waktu, kita perlu latihan, kita perlu bertekun dan lain sebagainya. Itu benar. Ya. Tetapi jangan kita pongah dan kemudian berkata bahwa kita tidak menerimanya dari Tuhan. Ya. Sebaliknya, Tuhan kasih contoh binatang. Ada kuda, ada elang yang matanya dengan tajam bisa melihat. Kemudian caplok ini mangsanya. Katanya mata elang itu bisa 7 kali lebih tajam dari manusia dan lain sebagainya. Dapat dari mana dia? Dari Tuhan. Tuhan yang berikan. Ya. Jadi apa respon manusia seharusnya menghadapi Tuhan? Kita baca terakhir ayat 34 sampai 38. Lalu Tuhan berkata lagi kepada Ayub, apakah pengecam hendak berbantah dengan Yang Maha Kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Tetapi jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawaban apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Kututup mulutku dengan tangan. 1 kali aku sudah berbicara tapi tidak akan kuulangi, bahkan 2 kali tapi tidak akan kulanjutkan. Ya. Sebelumnya Ayub berkata, kalau aku ketemu Tuhan, aku mau tanya sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak kasih Ayub kesempatan tanya. Tuhan yang tanya Ayub. Karena kita tidak punya kualifikasi untuk menanyai Tuhan bahkan. Tuhan yang bertanya sama kita. Dan akhirnya Ayub sadar. Ayub berkata, saya sudah salah. Saya sudah salah, saya seharusnya memuliakan Engkau saja. Dan kita harus merendah di hadapan Tuhan. Dan berkata, Tuhan, Engkau yang berdaulat. Tidak menghilangkan tanggung jawab kita. Tapi kita berkata, Tuhan, Engkau yang berdaulat. Saya berserah padamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu pada kami. Engkau yang kiranya tolong supaya kami memahami firman-Mu, kami kemudian bisa melakukannya, kami sadar bahwa Engkau berdaulat dan kami tidak lebih baik, kami jauh di bawah Engkau. Dan kami harus percaya akan kebaikan-Mu. Sekalipun kalau kami dalam penderitaan seperti Ayub, sekalipun kalau kami dalam kesusahan, kami tetap harus percaya Engkau adalah Allah yang baik dan berdaulat. Pimpin kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.